Segenap hatimu katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Jemaat Tuhan saja katakan Allah Roh hadiratmu. Segenap hatimu katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali hal lagi dengan segenap hatimu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat dengan diam di hadirat, rindu selalu dekat denganmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan sekali lagi, rindu selalu tinggal dekatmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Engkau yang layak terima sembah kami. Haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagimu, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan kami yang naik ke sorga. Kami agungkan Engkau, Raja kami, Bapa kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau mulia. Yesus Tuhan yang layak terima sembah kami. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami berikan pujian, pengagungan dan sembah kami kepadamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau, kami tinggikan Engkau, Yesus. Kami muliakan nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, Bapa yang besar. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, kami naikkan hormat kami. Kami berikan yang terbaik, pengagungan yang terbaik kepadamu, Raja kami, Juru Selamat kami, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dimuliakan Engkau, disembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus, jamah hati. Allah Roh Kudus, jamah hatiku
selalu. Tinggal di hadirat-Mu, rindu selalu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, dan pengagungan kami berikan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kita. Dengan sorak-sorai kita nyatakan kebaikan-Nya. Dia Tuhan kita, Raja kita, yang telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita selama-lamanya. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan, katakan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan sekali lagi, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah dikalahkan, katakan oleh kesaksian, oleh kebangkitan Tuhan kita. Bersama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Dia hidup, Dia bangkit, Dia naik ke sorga. Siapkan tempat bagi kita. Yuk bersama-sama kita katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Katakan, oleh kebangkitan Tuhan, oleh kebangkitan Tuhan kita. Bersama-sama katakan, Yesus Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari. Sekali lagi katakan, Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Yesus Dia naik ke surga, Dia sediakan tempat bagi kita. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita lebih dari pemenang. Angkat lebih tinggi lagi pujianmu. Yesus hidup, Dia naik ke surga.
jadi lebih dari pemenang. Katakan saya jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kebangkitan-Mu menjadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Raja di atas segala raja, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita siap untuk masuk ke lebih dalam lagi dalam pujian kita dengan sorak-sorai saat siang hari ini. Haleluya, mari kita naikkan pujian kita senada dengan sorga. Haleluya. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap. Katakan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu menangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Sukacita kami pada saat siang hari ini meninggikan Engkau ya Allah kami yang hidup. Yuk bersama-sama kita katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, merawat setiap hati kami. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamat. Mari menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Nyatakan sukacita kami siang ini Tuhan. Yo, di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan puji. Katakan, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, nyanyikan pujikan bersama. Sekali katakan, di hadapan tata-Mu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan segenap hatimu. Bersama dengan surga. Senada dengan surga, senada dengan surga. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Penyembahan kita telah naikkan kepadanya, dan sorak-sorai kita memuji Dia telah kita lakukan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk perjamuan kudus, untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu persiapkan roti dan anggurmu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita saat siang hari ini. Bersama-sama kita angkat pujian ini, katakan, Kau rela mati bagiku, untuk tebus semua dosaku. Kau tunjukkan padaku satu kasih yang terindah,
kasih yang sejati. Kau bangkit kalahkan sang maut untuk memberiku kemenangan. Kau tunjukkan padaku suatu janji, janji yang terindah, janji bersamamu selamanya. Tubuhmu sudah kau pecahkan, pulihkan aku Tuhan, kau sembuhkan aku. Darahmu sudah kau curahkan, sucikan aku Tuhan, kau hapus dosaku. Tubuh dan darahmu, sambil bangkit berdiri bersama-sama kita katakan, tubuhmu sudah kau curahkan, tubuhmu sudah kau pecahkan, pulihkan aku Tuhan, kau sembuhkan aku. Darahmu sudah kau curahkan, sucikan aku Tuhan, kau hapus dosaku. Tubuh dan darahmu sempurnakan aku. Bapak Ibu sudah menerima mengambil roti dan anggur? Yang belum, Bapak Ibu akan mengambil di depan pintu ibadah pagi hari Bapak Ibu. Yuk bangkitkan iman pagi hari Bapak Ibu dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sama-sama angkat roti di atas kepala kita sebagai tanda kau menghormati pengorbanan Yesus Tuhan di atas salib. Dengan imanmu sama-sama dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus, semua sakit penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh dan kutuk, kami telah dilepaskan oleh Tuhan, disembuhkan, diciptakan kembali, baru segambar seperti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Maka dengan imanmu, inilah tubuh Yesus Kristus. Yang sudah menerima tubuh Tuhan pagi hari Bapak Ibu, naikkan syukurmu, terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, tubuhmu bagi kami pagi hari ini. Yang sudah mengucap syukur, sama-sama kita angkat anggur di atas kepala kita dengan imanmu, sama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, yang kekal, darah Yesus Kristus yang tercurah dari atas kayu salib, yang memberi kami penebusan atas dosa dan kesalahan kami. Kami percaya oleh kuasa dari Yesus, semua kutuk dosa, kutuk kejahatan 3, kutuk keturunan, kutuk leluhur tidak berkuasa lagi atas kami. Mata kami kudus bisa mendengar kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka bisa mendengar panggilan dari sorga. Mulut tidak kami punya kuasa. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Tangan kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dimampukan Tuhan berhasil. Kaki kami diurapi. Kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang kami injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Kami percaya segala kutuk sakit penyakit, kelemahan tubuh sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami beriman Tuhan pagi hari ini, darah Yesus sudah menyempurnakan kami. Kami diciptakan kembali baru, segambar, serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Yesus pagi hari Bapak Ibu. Yang sudah memakan dan meminum darah Tuhan dan tubuh Tuhan pagi hari ini, buka hatimu hadapan Tuhan, akan syukur bersama Yesus Tuhan pagi hari Bapak ini. Kita menerima yang terbaik, yaitu kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih pengorbananmu,
Terima kasih tubuh dan darahmu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Oh, terima kasih. Tubuh sudah kau pecahkan, pulihkan aku Tuhan, kau sembuhkan aku. Darahmu sudah kau curahkan, sucikan aku Tuhan, Hapus dosaku, sempurnakan aku. Selalu dukung dari Bapak Ibu, lalu dulu kembali. Kita diberi kesempatan untuk menabur persembahan yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu. Dengar baik, bahwa persembahan itu bukan donasi untuk Tuhan, tapi persembahan ada datang hati kita untuk membalas setiap kebaikan Tuhan yang di depan kita bagi Bapak Ibu. Baik perpuluhan saudara, baik persembahan saudara, berikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari. Selalu memberi yang terbaik bagi Bapak Ibu. Aku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Puji Tuhan buat persembahan yang Bapak Ibu berikan pada siang hari ini. Gereja akan mengelolanya dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang mari persiapkan segenap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Kita katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Sambil bangkit berdiri bersama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Sambil bangkit berdiri bersama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hati. Dari hatimu untuk Tuhan pagi hari Bapak Ibu. Dengan urapanmu, rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, rindu selalu, rindu selalu
dekat denganmu hingga di hadiratmu. Bukan hanya kami rindu dekat dengan Tuhan, yang kami tahu Tuhan jauh lebih rindu kami dekat denganmu ya Tuhan Yesus. Bicara ya Bapa, sehingga dengan bantuan Roh Kudus setiap bahasa yang sulit kami boleh paham dengan bahasa yang sangat mudah, bahkan kami boleh melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Pimpin kami Roh Kudus, demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selalu kembali Bapak Ibu pagi hari ini. Shalom. Orang kata shalom. Seberapa yakin Bapak Ibu Yesus naik ke surga? Seberapa yakin? Yang yakin angkat tangan dulu. Baik yang di gereja, baik di rumah. Amin. Berarti ku Yesus naik ke surga, surga itu ada. Ada yang mau duluan ke surga? Angkat tangannya. Halo. Kita ngomong surga. Wah, saya mau ke surga. Tapi ditanya, siapa mau duluan? Pak Bimo duluan, Pak saya belakangan. Pak, Bu, peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah salah satu tonggak dari 5 tonggak iman Kristen Bapak Ibu. Ada 5 tonggak iman Kristen yang sering kita rayakan, yaitu kelahiran, terus apa lagi? Kematian, terus kebangkitan, terus kenaikan Yesus ke surga, dan apa? Pentakosta. 5 hal inilah yang seringkali kita lakukan, ibadah lakukan, gereja-gereja lakukan ibadah Bapak Ibu. 5 tonggak inilah yang sebuah kebiasaan yang seringkali gereja lakukan Bapak Ibu. Kemarin teman saya tanya, oh gerejamu ibadah ya Bim ya? Loh iyalah, kan hari kenaikan Yesus. Kok gerejaku enggak ya? Waduh, coba tanya gembala ya saudara. Tapi setahu saya, setiap kali ada 5 hal inilah, gereja pasti lakukan ibadah. Semuanya peristiwa sejarah. Jangan-jangan Bapak Ibu gak yakin lagi Yesus lahir. Saya mau bilang, kelahiran itu peristiwa sejarah. Kematian pun peristiwa sejarah. Kebangkitan Yesus naik ke surga peristiwa sejarah. Naik ke surga pun peristiwa apa? Sejarah. Pentakosta pun peristiwa apa? Sejarah. Coba Bapak Ibu googling, coba cek. Orang yang mati dan bangkit, cuma satu jawabannya di Google itu. Orang yang mati dan bangkit hanya satu, Yesus. Semua orang pasti lahir, iya. Semua orang pasti mati, iya. Tapi yang bangkit, naik ke surga cuma siapa? Tapi seringkali orang Kristen bilang, oh jangan-jangan cuma mitos loh Pak. Cuma hal-hal mistis loh Pak. Cuma dongeng belaka loh Pak. Pak, Bu. Fakta. Disebut fakta kalau mikir 2 hal indikator. Yang pertama, fakta disebut fakta kalau dia punya saksi. Pak Juve nggak ada, kalau Pak Juve ada saya tanya. Pak Juve, kalau kita lagi berpasangan polisian, bagaimana kita bisa tangkap polisi? Kalau ada saksi. Saksi minimal lebih daripada 2 orang. Kalau Bapak Ibu tahu, udah sering kali baca Alkitab, yang menyaksikan Yesus naik ke surga bukan 2 orang. Minimal murid Yesus 12 orang. Belum lagi orang yang berbondong-bondong. Lebih pada 2 orang. Berarti indikasi pertama sudah meyakinkan, itu fakta. Yang kedua Bapak Ibu, kalau ada bukti. Percayakah Bapak Ibu bahwa Yesus benar-benar naik ke sorga? Bukan dongeng atau dibuat-buat Alkitab bahwa dia sebagai Tuhan dinaikkan ke sorga. Waktu saya ke Israel 2004. Lalu datanglah ke sebuah tempat yang 2 bapak kami semua bahasa ada. Nah, berapa jauh di sana ada Bukit Zaitun, ada telapak kaki Yesus Bapak. Orang-orang cium-cium itu sebagai tempat atau kudus. Enggak, bagi saya cuma penasaran, seberapa besar kaki Yesus. Lalu saya coba disandingkan dengan kaki Yesus Bapak Ibu. Kaki saya 49 kilo. Yesus jauh lebih besar. Kalau Bapak Ibu lihat di slide di depan ini, sebelah kanan itu ada sebuah tempat di Bukit Zaitun namanya telapak kaki Yesus. Benar-benar real. Kalau orang ngelompat
Berarti tumpuannya itu ke depan, Bapak Ibu. Karena memberatkan kaki kemana? Ke depan. Berarti lompat. Tapi telapak kaki Yesus enggak. Dia seperti berdiri dan diangkat ke sorga. Berarti bukan dianya mau untuk naik ke atas, tapi ada yang menjemput naik ke atas. Saya mau buktikan dengan dua hal ini. Berarti peristiwa kenakan Yesus Tuhan benar-benar fakta sejarah. Yang setuju kata amin dulu. Amin. Bapak, namun lebih dari sekedar fakta sejarah. Karena peristiwa-peristiwa yang kita bahas tadi, bagian dari rencana Tuhan, kehendak Tuhan dunia agar manusia bukan hanya diselamatkan, tapi mengalami kasih dan dipulihkan tuh. Kita buka yuk, Lukas 24, ayat 46 sampai 53. Alkitab berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan. Nah, peristiwa kenaikan Yesus sorga. Seringkali orang kering, Pak, Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Dia naik, Roh Kudus tuh sebatas itu seringkali orang Kristen. Stop sampai situ, Bapak. Ternyata jauh lebih pada itu, Bapak Ibu. Ternyata Yesus naik sorga karena ia telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Tugasnya apa sih, Pak? Buka yuk. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Ketika tugasnya sudah selesai, maka dia harus pulang. Kenapa? Karena menyelesaikan dengan sempurna. Relda. Teman, bukan hanya sebatas Yesus naik, Roh Kudus turun. Jauh daripada itu. Dia lakukan itu, saudara saya, supaya tugasnya yang dari Bapa di surga diselesaikan sempurna. Yang kedua, Bapak Ibu, kita buka yuk Yohanes pasal 8 ayat 23. Yohanes pasal 8 ayat 23. Kenapa Yesus naik ke surga? Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kalau Bapak Ibu baca, atasnya mana sih ya? Kita balik lagi yuk Bapak Ibu. Yohanes 13 ayat 3. Di mana dia berasal? Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bahasa teman-teman saya yang non-Kristen, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Berarti yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Yesus kembali ke tempat di mana dia berasal. Banyak orang Kristen gak yakin bahwa Yesus datang dari surga. Pak, Bu, waktu saya pelayan ke Sulawesi Utara, saya gagal paham dengan orang ini. Gak setuju loh, sudah gembala, murtad.
Saya percuma lu pakai S3, pakai gelar pendeta gembala, kalau lu nggak yakin Yesus datang dari surga. Nah, di awal dia bilang tadi, saya bilangin Bapak, coba cek di Google, yang mati bangkit naik surga cuma satu jawabannya, Yesus. Dan diakui oleh semua. Kalau dia datang dari surga, maka dia kembali ke surga. Untuk apa? Saudara saya. Amin. Untuk apa? Memastikan bahwa saudara itu baik-baik saja nantinya. Kalau saudara percaya sama Yesus. Pak, Bu, pencemooh di luar sana ngomong gini. Orang Kristen kayak orang bodoh ya. Orang Kristen menyembah manusia yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Seolah-olah orang Kristen begitu bodoh menjadikan Yesus itu manusia sebagai Tuhan. Itu banyak kali kita lihat di TikTok lah, YouTube lah, media sosial. Orang Kristen bodoh ya. Yesus itu manusia, ngapain lu jadi Tuhan? Pada kenyataannya hanya orang bodoh lah bagi saya yang berpikir ada manusia yang bisa berubah jadi Tuhan. Yesus pada hakikatnya adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, yang ada sebelum segala sesuatu yang ada. Dan ada oleh karena firman Tuhan. Pak, Bu, kalau Yesus datang dari surga, kira-kira dia bisa berubah nggak? Bisa merubah batu jadi roti nggak? Bisa banget. Boleh? Bisa membangkitkan orang mati nggak? Bisa. Bisa memberikan mata orang buta nggak? Bisa banget. Kenapa? Karena dia benar-benar Tuhan. Kenapa logika kita itu nggak main? Kalau dia benar-benar Tuhan, dia pasti bisa lakukan apapun juga. Setuju kata amin? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setuju? Yang tidak bisa, kalau manusia itu menjadi Tuhan. Beberapa tahun lalu Bapak Ibu, saya mulai pelayanan, saya ketemu dengan seorang saudara saya, kaya raya. Bim, gue modalnya jadi gereja deh. Wah, keren. Gue modalnya mau gereja sebesar apapun juga, gue modalin. Karena bagi dia, gereja bisnis. Lu jadi gembala ya, Bim? Wah, puji Tuhan. Gitu kan? Saya tanya sama dia, lu jadi apa nih? Gue jadi Tuhan. Ah, Bu, saya mau pagi hari ini. Orang yang menghina seperti itu, belangsak dan itu. Bagi saya, di posisi terendah kehidupan. Bahkan menjual Yesus harusnya. Kenapa? Karena merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Yang kedua, kenapa Yesus naik surga? Sebab Yesus kembali ke tempat di mana dia berada. Amin. Setuju ya? Saya ingin Bapak pagi hari ini, yang ketika keluar dari tempat ini. Aduh, kenapa sih ibadahnya bukan hari Minggu, hari Kamis saja? Kenapa sih setiap hari harus ada ibadah? Karena Yesus. Amin. Yuk kita buka yuk berikutnya. Dalam Injil Yohanes 14 Bapak Ibu pada ayat 1 dan 4. Injil Yohanes 14 ayat 1 dan 4 sampai 4. Alkitab katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 4 sama-sama. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Poin ketiga yang saya coba pelajari di ayat ini Bapak. Ternyata ketika Yesus naik surga, saya bilang di awal tadi, bahwa dia kembali ke tempat apa? Di mana dia berasal. Dia berasal dari surga. Berarti Yesus menjadi jaminan yang pasti bahwa surga itu ada. Banyak orang Kristen gak yakin bahwa surga itu ada.
Kalau surga itu ada, kira-kira neraka itu ada nggak sih? Heaven is so real bagi saya. Waktu saya masih kuliah, saya punya pengalaman hal ini Bapak. Ketika nenek saya meninggal pas ulang tahun saya, sebelah pagi telepon, Bim, selamat ulang tahun. Iya Mbah, matur nuwun Mbah. Jam 10 telepon lagi, kenapa Mbah? Mbah meninggal barusan dari ulang tahun. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, karena Mbah saya itu pendoa untuk saya juga Bapak Ibu. Tuhan, saya pengen tahu kemana sih orang Kristen Mbah saya ini setelah meninggal. Sebulan kemudian, saya lagi doa, lalu tidur Bapak Ibu. Saya dalam mimpi itu saya dapati Mbah saya ini ada rumah yang sangat besar. Dan dia bawa luggage koper itu. Dia pindah dari rumah dia tempat tinggal dan masuk ke tempat yang besar. Yohanes 14 ayat 2 ngomongin, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalimat dipakai King James sangat mansion. Rumah yang sangat-sangat mewah. Saya yakin surga itu nyata. Papa saya meninggal pun saya tanya, Tuhan, papa saya di mana? Mama saya kemarin, Tuhan, mama saya di mana? Ada saya bilang gini, enak banget sih lu Bim, aku belum mimpiin mama gua nih, katanya. Saya bilang gitu, mama, bapak, mbah kita, tempat yang mewah, mansion. Dan saya yakin dengan iman saya, surga itunya. Amin. Siap masuk surga? Ada yang mau duluan angkat tangannya? Oh, saya pengen duluan Bapak Ibu. Ya. Karena hidup kita di dunia ini seperti halte bis Bapak. Semewah apapun halte ini, shelter ini, saya kasih sofa termewah, tempat king coil, TV 52 inch Bapak Ibu. Cuman halte. Nunggu apa? Bisnya lewat. Kalau bisnya lewat, jemputan datang, pergi nggak? Pergi. Bagi saya, surga bukan bayangan atau gambar. Tapi surga itu nyata. Surga bukan nirwana, tempat bagi membebaskan hawa nafsu. Ayo masuk surga, yuk ngebom diri yuk supaya apa? Ketemu 52 bidadari. Enggak. Surga tempat Allah tinggal, dia kudus Bapak Ibu. Kalau surga itu nyata, maka neraka pun tua. Yang terakhir Bapak Ibu, kita buka yuk Ibrani pasal 4 ayat 14. Seringkali orang Kristen mengabaikan ini, bahkan jarang, seringkali terskip Bapak. Hal ini tentang kenaikan Yesus. Sama-sama 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai apa? Imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman. Kalimat terakhir, tetap teguh pegang pengakuan iman kita. Jangan sampai selama kau hidup jadi orang Kristen, matinya ikut Yesus. Yang keempat yang terakhir Bapak, surga. Kenapa Yesus naik surga? Sebab Yesus mengambil posisi tempat sebagai imam besar Allah. Apa sih Pak imam besar Pak? Klik slide yang terakhir. Imam besar itu tugasnya dalam bait Allah. Dia membawa doa umat Tuhan kepada Tuhan. Ya ada imam besar. Imam besar dalam tabir bait Allah itu, ya bagian paling dalam itu Bapak Ibu. Dia membawa setiap doa umat Tuhan kepada Tuhan, penyambung pesan ini pada Tuhan. Yang kedua, imam itu menjalankan ibadah sebagai pemimpin dalam bait Allah. Yang ketiga, imam besar itu melakukan ritual pendamaian di rumah kudus bait suci. Ketika dia mengambil hewan, contohnya Pak Bimo, hari ini saya berdosa loh imam. Dosamu Pak Bimo, saya berdusta hari ini. Oke, kamu bawa burung tekukur ya? Iya. Pak burung tekukur Bapak Ibu, dipotek kepalanya, darah dicurahkan saudara ya. Nah darah tadi ditumpahkan sebagai korban pendamaian di rumah kudus Pak. Yang boleh melakukan bukan saya, imam besar tadi saudara. Yang keempat, setelah imam itu doa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, maka permohonan doa saya tadi disampaikan oleh imam besar pada saya. Bimo, ya imam, dosamu sudah diampuni.
tugas inilah, kalau saya mau gambarkan, saya tarik kepada imam besar agung Yesus Tuhan, Bapak Ibu. Alkitab menyatakan di sorga, kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa saudara dan saya. Yesus sebagai imam besar membawa doa umat kepada Tuhan. Imam besar agung mendengar doa saudara dan memberikan jawaban tepat seperti waktunya Tuhan untuk saudara. Yang bercakap dulu. Imam besar agung Bapak Ibu, dia menjadi pengantara di pengampunan dosa. Yesus Tuhan sudah lakukan itu. Dia korban pengampunan dosa. Supaya saudara saya yang punya dosa minta ampun sama Tuhan. Amin. Berapa yakin hari ini Yesus naik ke sorga. Jangan goyang imanmu, tetap pegang teguh imanmu sama Tuhan. Agama kepercayaan hanya mengajarkan bagaimana jalan menuju surga. Supaya dosa-dosanya diampuni Tuhan, diajari. Tetapi unik, kita bangga kepada Yesus. Tapi Yesus, dia sendiri yang menyerahkan nyawanya, membayar harga bagi penebusan dosa. Pak, Bu, karya penebusan dan pengampunan tidak hanya berhenti sampai di salib. Orang bilang, Pak, berhenti sampai salib. Bukan. Tetapi Yesus telah naik ke surga untuk terus menyediakan pengampun, anugerah keselamatan bagi siapa saja yang mau datang kepada Yesus. Undang Bapak Ibu yang di gereja di rumah, maukah engkau datang sama Tuhan hari ini? Maukah kau percaya sama Yesus Tuhan sungguh-sungguh bahwa dia benar-benar mati, lahir, mati, bangkit, naik surga, dan minggu depan pencurahan Roh Kudus. 5 peristiwa ini tonggak keimanan Kristen kita sampai hari. Yang setuju kata Anda. Tutup Alkitab saudara, datang sama Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Kekasih Tuhan, Pastor Bimo tadi sudah membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hatinya tentang kenaikan Tuhan. Kita coba buka firman Tuhan, Kisah pasal pertama ayat 6-7. Saya akan coba membagikan apa juga yang Tuhan taruhkan di hati saya tentang ini. Berharap dengan khotbah tandem ini Bapak Ibu semakin diberkati, semakin terbuka wawasan iman tentang apa yang terjadi dan apa makna terdalam di hari ini di mana Tuhan kita peringati naik ke surga. Ayat 6, ayat 7 demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, ada yang menarik di sini. Jadi sesaat sebelum Yesus naik ke surga, di tengah murid-murid yang saya yakin hatinya lagi nano-nano gitu, campur aduk. Satu sisi mereka senang, Yesus yang mereka pikir mati bangkit, sudah bersama-sama dengan mereka menampakkan diri, ngopi-ngopi mungkin, makan ikan mungkin 40 hari. Tiba-tiba mereka tahu bahwa sesaat lagi Yesus akan naik ke surga. Kemudian di tengah kegalauan itu mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa murid-murid bertanya demikian? Karena murid-murid sudah dalam pemahaman kurang lebih sudah 75% bahwa Yesus not ordinary man.
Bukan orang biasa, juga bukan orang kudus biasa, juga bukan nabi. Sebab dalam iman Yahudi mereka tidak pernah ada nabi yang hebat sekalipun yang mati terus bangkit kembali. Jadi mereka sangat percaya, mungkin sudah sampai pada taraf nyaris sangat percaya. Percayanya nanti ketika Pentakosta dicurahkan yang kita rayakan 2 minggu lagi, minggu besok dan minggunya lagi 10 hari ke depan. Bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi, tua-tua Israel kepada mereka karena firman Tuhan dalam konteks Yahudi diajarkan turun-temurun dari kakek ke bapak, ke anak, ke cucu, ke cicit dan seterusnya. Bahwa Mesias nanti akan memulihkan kerajaan Israel. So mereka pasti bertanya karena sangat yakin Yesuslah Mesias itu. Tapi faktanya Yesus naik ke surga dan apa yang ditanyakan oleh murid-murid Yesus ini belum tergenapi. Orang mau ngomong apa tentang Yesus, tentang kenaikannya, tentang kebangkitannya. Saya berani berkata, saya bukan menolak Yesus. Saya sangat yakin dan berani berkata mengajarkan bahwa apa yang diharapkan orang murid-murid Yesus dalam hal ini orang Yahudi tentang pemulihan kerajaan Israel belum terjadi. Bagaimana mungkin pulih Yesus naik ke surga? Gak sempat dia jadi raja? Bahkan orang-orang yang membunuhnya tidak ada yang bertobat. Jadi ada hutang janji di sini. Hutang janji ini kalau kita tarik mundur ke belakang di perjanjian lama ada banyak ayat yang dinubuatkan oleh nabi-nabi besar yang juga belum terjadi dan mestinya membuat kita terang bahwa ini ada something wrong. Bagaimana mungkin ada nubuatan di perjanjian lama, Yesusnya sudah datang tapi tidak tergenapi. Coba kita buka. Yeskiel 37 ayat 24 sampai 28. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu mereka, cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ingat yang ngomong ini adalah Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel memerintah atau menjadi hamba Tuhan gak lama kemudian saudara. Yang namanya Bait Allah Yerusalem dihancurkan. Ya memang ada pemulihan Yerusalem. Ya sejak Esra, Zerubabel sampai nantinya akhirnya Herodes memulihkan Bait Allah. Bait Allah itu terbangun lagi di Yerusalem. Ya, tapi kalau kita membaca ayat-ayat yang barusan saya kutip, ini belum tergenapi. Bait Allah ada, Yerusalem sudah dipulihkan, tapi tidak ada kekudusan di sana. Buktinya ketika Yesus datang, Yesus memaki-maki orang-orang yang berjual beli di pelataran Bait Allah. Israel sejak Yeskiel bernubuat sampai bahkan detik ini belum menjadi berkat bagi semua bangsa. Hambaku Daud, kata ayat tadi, tidak memerintah. Hari ini di Israel tidak ada raja keturunan Daud. Berarti ayat ini belum tergenapi. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan mengkokohkannya dengan keadilan, kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nggak juga terjadi secara de facto. Damai sejahtera yang katanya tidak berkesudahan dari atas tahta Daud. Mana? Kita orang Kristen mengimaninya, tapi fakta tidak. Tahta Daud gak ada lagi. Di Israel tidak ada yang namanya raja.
Ayat ini belum tergenapi secara definitif. Daniel 7 ayat 14. Apa kata Daniel 7 ayat 14? Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Sudah tergenapi? Pelajari sejarah. Sejak kapan dan kapan ada Raja Israel? Ada kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Israel. Yang kekuasaannya, kemuliaannya sebagai raja. Raja itu benar-benar memberkati orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepada Raja Israel. Tidak ada. Bahkan ketika raja paling hebat yang namanya Daud memerintah, yang diturunkan kemudian oleh Salomo sebagai raja yang paling penuh hikmat, ketika mereka berdua menjadi raja di raja yang tak tertandingi pun, dunia sekitar mereka belum tunduk kepada. Gak ada cerita Mesir tunduk sama Israel. Gak ada cerita Babel tunduk sama Israel. Apalagi kerajaan di Cina, kerajaan di India, yang secara budaya mungkin lebih tua daripada Israel. Nggak ada ceritanya mereka tunduk sama raja yang memerintah di Israel. Ayat ini belum tergenapi, saudara. Tapi meskipun belum tergenapi, kita orang percaya harus mempunyai iman bahwa semua yang dinubuatkan Alkitab harus tergenapi. Berarti kalau hari ini belum tergenapi, ke depan harus tergenapi. Itu maka saya hakul yakin yang namanya kerajaan 1000 tahun. Yang orang Kristen biasa memahaminya bahwa Yesus datang kembali nanti memerintah sebagai raja real dengan tubuh kebangkitannya. Tahtanya ada di Yerusalem. Semua orang akhirnya arahnya kiblatnya ke Yerusalem. Itu harus terjadi. Sebab kalau tidak terjadi, semua nubuatan ini berarti tidak tergenapi. Kalau nubuatan ini tidak tergenapi, maka ini bukan firman Tuhan dan sia-sialah iman kita. Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Masih dalam rangkaian ayat yang saya baca dalam Kisah 1 tentang kenaikan Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, sesudah mengatakan bahwa pertanyaan murid-murid, Tuhan kapan kau memulihkan Israel? Yesus menjawab di ayat 7 tadi, engkau gak perlu mengetahui masa dan waktunya. Habis itu ayat 9 muncul. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Pastor Bimo sudah menjelaskan tadi. Ada saksi lebih dari 2. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kita semua tafsirkan ini malaikat Tuhan. Lanjut. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Slide yang pertama. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini yang harus terjadi. Ini kenapa kita terus memperingati. Supaya orang Kristen paham bahwa kenaikan Tuhan itu bukan cerita sekedar sejarah masa lalu. Ada makna yang dalam. Salah satu yang membuat saya confirm banget tidak mau tinggalkan Tuhan. Saya firm banget menjadi pelayan Tuhan meskipun banyak sekali tantangan. Karena ada janji. Ada sesuatu yang indah. Di balik peristiwa di mana kita peringati sekarang sebagai hari kenaikan Tuhan. Dikatakan dalam ayat-ayat yang barusan kita baca tadi. 2 malaikat ini bicara kepada murid-murid. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia naik. Ini kita, generasi akhir zaman harus firm soal ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya pemahaman dan saya akan bagikan dengan cukup baik nantinya. Saya persiapan cukup baik. Bahwa Bapak Ibu harus memahami bahwa ia nanti akan datang kembali dengan cara yang sama. Orang Kristen tahu semuanya, tapi pemahamannya sangat sempit karena tidak mendalaminya dengan sungguh. Bagaimana Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama itu? Yesus naik dengan apa, saudara? Kalau dikatakan Alkitab, Yesus naik itu dengan tubuh kebangkitannya. So Yesus naik itu bukan roh. Bukan roh Yesus yang naik ke surga. Tubuh kebangkitannya. Tubuh kebangkitannya kalau kita baca Alkitab. Itu masih tergantung juga dengan daya tarik bumi. Yesus masih menapak di tanah Israel. Yesus masih menapak di pantai
Laut Galilea. Yesus masih punya mulut karena Alkitab mengatakan dalam tubuh kebangkitannya ia makan ikan. Dia masih punya tangan yang sama karena dia membakar ikan di tepi pantai itu. Banyak orang Kristen skip hal ini sehingga orang Kristen tidak bisa punya imajinasi bagaimana Yesus datang kembali. Yesus naik dengan tubuh kebangkitannya yang mirip dengan tubuh sebelum dia mati. Cuma ada perbedaannya sedikit. Dengan tubuh kebangkitannya, Yesus bisa hilang begitu saja, bisa muncul begitu saja. Tubuh kebangkitannya ya tubuh kematiannya. Buktinya ketika Thomas tidak percaya, kemudian Thomas melihat Yesus, Yesus berkata kepada Thomas, nih lihat tanganku bolong. Berarti tubuh kebangkitan Yesus masih ada tangan bolongnya. Saya mengajar kemarin di sekolah di STT Sangkakala kelas BSD. Andai kata Yesus buka bajunya ketika memperlihatkan lubang tangannya yang bolong kepada Thomas dan murid-muridnya, saya hakul yakin di lambungnya juga bolong karena bekas ditombak, dan kalau Yesus balik badan, itu bilur-bilurnya masih ada berbekas. Saya termasuk orang yang menafsirkan bahwa tubuh kebangkitan ya tubuh kematian kita yang sudah disempurnakan. Oh, ini panjang lebar nih. Tapi yang saya mau katakan, ia naik dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, dan ia akan turun dengan tubuh yang sama itu. Kenapa? Karena dia harus menggenapi janji yang kita baca tadi. Janji Tuhan kepada Daud bahwa keturunanmu nanti akan meneruskan tahtamu selama-lamanya. Kemudian ada janji juga kepada Bapa orang beriman Abraham yang belum tergenapi. Coba kita buka Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, kata Tuhan kepada Abraham, dan membuat keturunanmu di sini bentuknya singular, tunggal, satu orang. Sangat banyak seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu kembali bentuknya tunggal akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah bentuknya tunggal, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Perhatikan baik-baik. Keturunanmu Abraham akan membuat bumi mendapat berkat. Keturunanmu Abraham, satu orang tunggal, akan menduduki kota-kota musuhnya. Kalau orang perjanjian lama, orang Yahudi membaca ayat ini, keturunan Abraham di sini merujuk pada Ishak. Tapi orang Kristen bukan saja merujuk pada Ishak, merujuk juga kepada Yesus. Yesuslah yang diimani orang Kristen akan berkuasa dan menduduki kota-kota musuhnya. Yesuslah yang dalam perspektif iman orang Kristen itu akan membuat nanti semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sudah tergenapi? Kalau kau memahaminya ini alegoris, dengan menafsirkan bahwa keturunan Abraham itu gereja, tentu kau harus belajar lebih dalam lagi soal tata bahasa. Keturunanmu ini bentuknya tunggal singular. Ishak tidak menggenapi ayat ini. Yesus ketika kemarin 2000 tahun yang lalu datang sebagai manusia, dia sampai naik ke surga. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham belum digenapinya. Berarti saya mau menekankan ada banyak janji Tuhan, baik kepada Abraham di ayat ini, baik kepada Daud di ayat-ayat tadi, yang belum terrealisasi, belum tergenapi. Dan semua nanti akan tergenapi ketika Yesus datang dengan tubuh kebangkitannya dan akan memerintah secara real. Slide kedua. Bapak Ibu biji mata Tuhan. Yesus akan datang kembali dengan tubuh kebangkitannya. Itu yang pertama. Saya tadi mengutip ayat bahwa Yesus nanti, kata dua malaikat kepada murid-muridnya, yang naik akan datang kembali dengan cara yang sama. Cara yang sama maksudnya yang pertama, dia yang naik dengan tubuh kebangkitannya, dia akan kembali turun dengan tubuh kebangkitannya. Janji terhadap Abraham dan juga Daud hanya bisa digenapi jika Yesus datang kembali sebagai manusia di bumi ini. Hanya bisa digenapi kalau dia benar-benar duduk di atas tahta Daud memerintah, sehingga lewat tahtanya dari Yerusalem semua bangsa di muka bumi akan jadi berkat.
Lalu dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Pengertiannya apa? Kalau dia kemarin naik dengan awan-awan, dan itu dilihat kasat mata oleh murid-muridnya. Oke, ini bisa dihapus, tolong diperhatikan. Jadi ketika dia naik dengan awan-awan, dan akhirnya hilang di awan-awan itu, maka ketika turun, dia, kata malaikat, akan turun dengan cara yang sama. Matius 24 ayat 29 sampai 30. Yang kedua, bagaimana dia akan turun dengan cara yang sama? Yang pertama tadi, dia naik dengan tubuh kebangkitannya, dia turun dengan tubuh kebangkitannya. Yesus nanti turun bukan cuma rohnya doang. Dia benar-benar kasat mata. Secara jasmani bisa kita sentuh kalau Bapak Ibu hidup zaman itu. Bisa berkesempatan datang ke Yerusalem. Kau bisa bersalaman dengan Yesus. Kau bisa memeluk Yesus kalau dia mau dipeluk oleh dirimu. Yang kedua, cara yang sama maksudnya. Dia naik dengan awan-awan, dia turun dengan awan-awan juga. Demikian firman Tuhan. Sekeras sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ketika Yesus naik di Bukit Zaitun 2000 tahun yang lalu disaksikan oleh murid-muridnya. Tapi ketika kita baca nubuatan Matius 24 ini, ketika dia turun dengan cara yang sama, dengan awan-awan, dia akan disaksikan, perhatikan baik-baik, oleh semua yang ada di bumi. Pada waktu itu akan tampak ayat 30. Tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Slide yang berikutnya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan nanti itu bukan kedatangan dari kusak-kusuk. Hanya dari desas-desus. No. Yesus akan datang kembali dengan cara disaksikan oleh saksi mata seperti ketika dia naik. Ketika ia naik disaksikan para murid, ketika ia turun nanti disaksikan semua mata. Kenapa bisa begitu? Ya, terjemahannya gampang banget, tafsirannya gampang banget karena teknologi. Baik-baik baca di pasal 24 Matius tadi. Akan ada muncul tanda di langit. Berarti ada fenomena di langit nanti yang tidak normal. Mungkin ada kilat yang menyambar-nyambar yang begitu mengerikannya. Ada asap yang luar biasa, ada api juga yang luar biasa. Pokoknya di langit ada sesuatu yang tidak normal. Dan kalau kita merujuk pada Yesus naik di Israel, maka yang terjadi di langit itu ada di langit di atas Israel. Dan saya percaya ketika itu terjadi di atas Israel, terutama orang-orang Kristen yang ada di Israel, akan ingat tentang hal ini. Mereka akan ambil kameranya, live streaming, dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok tentang fenomena aneh di langit itu. Itu akan menarik diperhatikan oleh kantor-kantor berita yang punya kantor berita di Yerusalem, di Israel. CNN, BBC, mungkin TVRI, RCTI kalau punya perwakilan di sana. Akan ambil kamera mereka mungkin dengan handphone juga, live streaming juga. Dan ketika semua kamera mengarahkan lensanya ke langit di atas Israel. Dan itu menjadi viral di dunia maya. Bapak Ibu yang jauh dari Israel pasti akan mengamati itu. Akan direspon oleh gereja-gereja yang punya channel YouTube, punya TikTok, punya Instagram. Semua juga akan copy paste live streaming itu. Dan gak lama kemudian fenomena yang aneh di langit itu muncul. Awan yang pekat, kemudian terang, semakin terang. Dan melihat ada sosok seperti rupa Anak Manusia. Kata Matius 24 tadi.
dan semua mata di muka bumi ini. Kalau itu menjadi headlines, menjadi viral, maka tidak ada orang yang punya handphone yang nonton hal yang lainnya. Karena ini sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yesus datang kembali dengan cara yang sama ketika dia naik, maksudnya kedatangannya yang kedua nanti akan disaksikan oleh banyak orang. Kemudian Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul, coba kita buka Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Kita siapkan. Saya lupa memberikan informasi kepada tim. Tolong dicari Kisah Rasul 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Yesus naik di atas Bukit Zaitun. Maka ketika malaikat dua orang itu berkata kepada murid-murid, Yesus yang naik ini akan turun dengan cara yang sama. Yang pertama tadi, dia naik dengan tubuh kebangkitan, turun dengan tubuh kebangkitan. Yang kedua, dia naik dengan disaksikan oleh para murid, sehingga orang Kristen tidak meragukan peristiwa itu. Nanti dia turun akan disaksikan oleh semua mata, mirip persis. Tidak ada yang tidak bisa dibuktikan. Yang ketiga, cara yang sama ketika dia turun nanti, dia akan turun juga di Bukit Zaitun. Pastor Bimo tadi sempat cerita, ada chapel di Bukit Zaitun, di mana ada telapak kaki satu doang katanya. Ya, yang satunya lagi katanya dibawa ke Ka'bah. Nggak tahu benar apa enggak, gue juga nggak tahu. Itu telapak kaki Yesus atau enggak juga gue nggak tahu. Kalau Pastor Bimo yakin, tapi kalau gue sih bisa-bisa yakin, bisa-bisa enggak gitu. Orang namanya juga bisnis. Jujur aja, Bu Roli, tour leader. Saya kalau ke sana dengerin tour leader itu, wah di sini gini, di sini tempat kelahiran Yesus, di sini gereja tempat Yesus di ini di Golgota. Gua cuma dalam ngebatin, bener apa enggak gitu. Siapa yang tahu? Gitu kan? Tapi kita maknai aja, oh iya bener ya. Apa kita pernah menjejakkan kaki Yerusalem, karena Yerusalemnya sama gitu. Di Via Dolorosa ada stasi pertama, Yesus jatuh di sini. Emang pas Yesus jatuh pertama terus Rasul Yohanes yang katanya ngintilin dari belakang nyatet terus dikasih tanda gitu. Kan gak tahu. Bener gak jatuhnya di situ? Tapi saudara, Yesus akan datang kembali di Bukit Zaitun. Itu Alkitab katakan. Ada banyak ayat pendukung. Zakaria 14 ayat 4 sampai 5. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, seperlemparan Sabat, seperjalanan sabat jauhnya kata Alkitab tadi di Perjanjian Baru. Di sebelah timur, Bukit Zaitun itu akan terbelah dua ke timur, ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Nubuatan Zakaria ini sampai detik ini tidak pernah dicatat sejarah sudah terjadi. Maka saya sangat yakin peristiwa ini adalah peristiwa yang akan nanti terjadi kalau Yesus datang kembali ke Bukit Zaitun. Ketika kakinya menjejakkan kaki kembali ke bumi di atas Bukit Zaitun, maka terjadilah yang dibacakan atau dinubuatkan oleh Zakaria ini. Terjadi gempa dan bukit ini terbelah sedemikian rupanya. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Yohanes mendapatkan penglihatan tentang apa yang terjadi nanti ketika Yesus datang. Dikatakan dalam Wahyu pasal 14 ini, Yohanes melihat bahwa Yesus akan berdiri di Bukit Sion. Tidak merujuk pada Bukit Zaitun, tapi kalau kita mempelajari tentang kata Sion itu bicara mengenai seluruh tanah Israel. Jadi ayat ini mendukung bahwa Yesus nanti memang akan datang kembali dan menjejakkan kaki kembali pertama kali di bumi, di Bukit Zaitun, seperti yang dua malaikat sampaikan kepada murid-murid ketika Yesus naik ke surga. Slide yang ketiga. Slide yang berikutnya mas saya. Kekasih Tuhan. Yang ketiga, bagaimana dia akan datang kembali dengan cara yang sama? Yesus akan datang kembali di atas Bukit Zaitun. Yesus akan turun ke bumi dengan kakinya menjejak pertama kali di Bukit Zaitun. Ya, andai kata saya punya kemampuan finansial yang besar gitu ya, maka hal pertama yang akan saya lakukan bukan beli tanah di Labuan Bajo, bukan beli tanah di Bali dan
selain itu. Saya akan beli tanah di Bukit Zaitun. Oh iya, kalau gua mah, karena gua percaya banget nubuatan ini harus tergenapi. Problemnya Bukit Zaitun sekarang banyak kuburan ya Bu ya. Tapi kalau bisa saya akan beli, sehingga paling tidak ketika saya melihat tanda-tandanya, kan kalau kita dekat dengan Tuhan kan spirit kita tahu nih kayaknya kapan Tuhan datang. Meskipun kita spesifiknya nggak tahu, anak manusia nggak tahu, malaikat nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi kita bukan anak gelap, kita bisa membacalah tanda-tanda itu. Maka kalau roh saya merasa kayaknya Tuhan mau datang nih, maka saya akan tinggalkan Indonesia dan tinggal di rumah saya di Bukit Zaitun itu sambil beli kursi malas, natap ke langit. Dan kalau saya lihat ada tanda di langit, maka saya akan segera pakai baju yang terbaik, parfum yang terbaik, bawa Indomie, Pop Mie, dan naik ke atas puncak Gunung Zaitun dan menunggu di sana, camping di sana. Sehingga kalau Yesus pertama kali jejakan kaki, paling tidak gue yang pertama kali sampai dan mencium kaki Yesus. Tapi Tuhan gak izinkan gue punya uang banyak itu. Kalau saudara mau dengarkan, boleh tuh beli di sana. Terus nanti terus komunikasi sama saya, karena saya pasti lebih peka lah daripada saudara. Yalah, gitulah. Nanti kalau gue rasa udah, yuk bro, segera bro, gue udah yakin nih. Kita berdua lah nunggu di sana, gitu ya. Jadi saudara, inilah yang dikatakan turun dengan cara yang sama di Bukit Zaitun. Lalu berikutnya, Alkitab tadi katakan dia naik dengan awan-awan, kembali dengan cara yang sama. Matius 24 sudah kita baca, Wahyu 1 ayat 7, tolong dibuka, Wahyu 1 ayat 7. Dikatakan firman Tuhan begini, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Saudara, peristiwa kedatangan Tuhan kembali, saya bilang tadi, disaksikan oleh semua mata di muka bumi ini. Itu akan menimbulkan, menyebabkan, Alkitab tadi katakan, mereka yang telah menikam dia. Menikam dia ini bukan berarti hanya orang Romawi, orang Yahudi, tapi semua orang yang reject Yesus, yang menolak Yesus, yang sudah dikabari Injil mereka tidak percaya. Semua orang yang menolak Yesus, yang notabene tidak percaya kepada Yesus hari ini, Alkitab katakan akan meratapi dia. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya tidak percaya sama Yesus. Orang Kristen tuh bilang Yesus naik ke surga, omong kosong. Tiap ada pendeta, tiap ada orang Kristen nginjili saya ludahi mereka, saya bilang, udah, iman lo, iman gue. Terus pada hari itu, lagi bengong, lagi ngeteh pagi hari, tiba-tiba saya buka Kompas, saya buka YouTube saya buka Instagram saya. Loh, semuanya kok berita tentang apa yang terjadi di Bukit Zaitun. Yang selama ini sosoknya, saya tidak terima, saya tolak. Bagaimana perasaan saya? Saya berani yakin orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang menolak Yesus akan hancur hatinya. Bego banget gue. Si Thomas sudah berkali-kali ngomongin gue bahwa harus percaya, gue gak percaya juga. Ini orang akan mulutnya dikunci. Gak bisa lagi berkata aku gak percaya sama Yesus. Karena dia lihat dengan matanya sendiri. Yesus yang ditolaknya selama ini benar turun. Slide yang berikutnya. Yesus akan datang kembali dengan awan-awan. Ada tanda di langit, kemudian ia tampak datang kembali di atas. So, kalau ada fenomena di langit, maka jangan abaikan. Tapi juga jangan lebay gitu. Rumah lo di Serpong, di langit, di atas Serpong ada fenomena, terus wih, live langsung, Yesus datang. Kagak mungkin lah, Yesus datang di Bukit Zaitun, kagak mungkin di Serpong, apalagi di Alam Sutra. Tapi paling tidak kita bijaksana. Ada apa? Karena kalau kita sudah membaca kitab Wahyu, semua yang datangnya dari langit itu pasti tanda tentang akhir zaman. Saya termasuk orang yang percaya bisa saja nanti akan muncul alien di atas kayak film Independence Day. Saya selalu terbuka pemikiran bahwa mungkin saja ada makhluk luar angkasa. Apa pendeta? Alkitab nggak nulis. Lah Alkitab nggak nulis lah. Alkitab itu di Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Habis itu di ayat kedua dan seterusnya sampai Wahyu, Alkitab fokus pada bumi. Nggak ada Alkitab fokus pada luar angkasa.
Alkitab tidak menceritakan bagaimana malaikat itu diciptakan Tuhan. Alkitab tidak menceritakan tentang siapa saja di surga itu. Apakah itu berarti kita berkata tidak ada surga, tidak ada malaikat? Malaikat itu tidak diciptakan? Kan tidak. Ya. Jadi kalau tiba-tiba Thanos datang, ya saudara harus siap. Nah, kekasih Tuhan, Yesus naik dengan cara itu, dia turun dengan cara itu. Tolong perhatikan, ada 4 tadi, tanda yang clear. Terus ketika dia naik, dia untuk apa? Pastor Bimo tadi sudah menjelaskan dalam perspektifnya. Saya akan menambahkan pemahaman saudara dengan perspektif saya. Yohanes 14 ayat 2-3. Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus Kristus yang naik ke surga dengan tubuh kebangkitannya, kalau kita merujuk pada ayat ini, dengan tubuh kebangkitannya, bukan dengan rohnya ya. Yesus naik ke surga dengan tubuh kebangkitannya, berarti sekarang dia ada di samping Bapa, di sebelah kanan Bapa, dengan tubuh kebangkitannya itu. Ngapain? Dia sedang menyiapkan tempat bagi saudara. Bahasa Pastor Bimo tadi mention, rumah mewah. Itu yang kita imani sebagai langit baru, bumi baru. Di Wahyu dikatakan Yerusalem baru. Yesus yang naik dengan tubuh kebangkitannya menyiapkan berarti tempat yang real. Bapak Ibu, di surga kita bukan dalam bentuk roh gitu, yang ngambang, yang bisa terbang kemana-mana kayak malaikat. Enggak, kita nanti akan sama dengan Yesus, bangkit dan dibawa ke Yerusalem baru dengan apa? Tubuh kebangkitannya. Jadi Yerusalem baru dan kita nanti di Yerusalem baru itu bentuknya materi. Tapi beda dengan hari ini, karena hari ini kita terdiri dari darah dan daging. Alkitab mengatakan dalam kerajaan surga tidak ada tempat bagi darah dan daging. Tapi tubuhnya sama. Karena Yesus masih memiliki tubuh yang sama, cuma tidak lagi terdiri dari darah dan daging. Dan juga bukan lagi berasal dari debu. Karena ketika kita mati, debu kembali menjadi debu. Yang dibangkitkan itu bukan debu lagi, tapi tubuh kemuliaan yang mirip dengan tubuh lamanya. Tapi ada perbedaan yang signifikan. Naturnya bukan lagi darah dan daging, bukan dari debu dan tidak bisa mati. Kita akan mengenakan tubuh kekal kita. Tubuh yang tidak akan mati. Yesus di surga lagi siapkan tempat buat kita. Slide berikutnya. Dia lagi siapkan tempat. Hari ini Yesus sudah naik ke surga, kalau hitungan kalender manusia, udah 2000-an tahun lebih. Dia sedang bekerja sampai detik ini. Pekerjaannya belum selesai. Karena kalau sudah selesai, Yesus berkata dalam Yohanes 14 tadi, aku akan datang kembali menjemputmu. Agar di tempat di mana aku berada, kamu berada. Faktanya, Yesus belum menjemput kita, gerejanya. Dia masih bekerja hari ini menyiapkan tempat bagi kita dalam kekekalan. Yang kita sebut dengan New Jerusalem. New Earth. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Nama kota kita nanti dalam kekekalan bukan heaven, bukan surga. Yang dimensinya roh, enggak. Kita nanti akan ditempatkan di bumi baru. Dengan tubuh kebangkitan kita. Maka jangan pernah berpikir di Yerusalem baru nanti kita itu roh dan kerjaan kita cuma menyembah Tuhan saja. Loh, kalau menyembah Tuhan saja, buat apa kita dikasih tubuh kebangkitan? Sudah baca kitab Wahyu belum? Di Yerusalem baru itu ada sungai kehidupan. Kalau kau sudah membaca perjanjian lama tentang apa yang dilihat oleh nabi-nabi tentang tempat kita itu, dikatakan nanti anak kecil bermain dengan ular tedung. Nanti ada sapi, ada lembu, makan rumput sama singa. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi hari ini. Kalau ada sungai, logika kita pasti ada kehidupan. Dalam ilmu IPA, kalau ada air, pasti ada kehidupan. Maka ikan memungkinkan nggak di sana? Memungkinkan. Terus udah baca kitab Wahyu belum? Di tepi sungai itu akan banyak pohon-pohon kehidupan yang berbuah setiap bulan sekali, dalam setahun 12 kali.
Meskipun tidak ada kematian dalam kekekalan, Alkitab mengatakan daunnya itu bisa dimakan untuk menyembuhkan. Buahnya ada buah untuk bisa dinikmati. Berarti kita di sana bisa makan. Bisa berenang nggak? Kerennya, kalau di sini kau nggak bisa berenang, nekat nyebur ke laut, inailahi. Tapi karena di Yerusalem baru tidak ada kematian, entah gimana caranya nanti, kita berenang nggak akan mati. Yesus sedang bekerja Bapak Ibu. Sampai hari ini belum. Kenapa? Saya mau kasih tahu aja dalam pemikiran saya. Karena tempat yang sedang dia kerjakan itu tempat yang paling indah. Saya berani berkata bahkan jauh lebih indah daripada sorga. Dalam imajinasi saya mungkin itu seperti Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kita akan bisa bercengkrama dengan semua makhluk yang Tuhan ciptakan lainnya. Sekaligus kita juga bisa bercengkrama dengan malaikat Tuhan yang bentuknya bukan seperti kita, tapi roh. Karena kesempurnaan di sana, kita bisa melihat dimensi roh secara kasat mata juga. Dan disitulah nanti akan tergenapi kata Alkitab. Ada suatu waktu nanti, kita yang hari ini lebih rendah dari malaikat akan dibalikan. Kita akan lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat ngiri melihat kita kalau sampai di Yerusalem baru. Kenapa? Kita punya tubuh. Mereka tidak. Dan maafkan saya, di Yerusalem baru kita gak butuh malaikat lagi. Benar gak? Apa yang kita butuhkan dari malaikat di Yerusalem baru? Wong kau sudah bisa bertemu muka dengan muka. Yesus real dengan tubuh kebangkitannya. Di sana selama-lamanya untuk kita. Itulah rencana Tuhan buat bumi sebenarnya, tapi manusia gagal. Sehingga harus Tuhan kembali yang memulihkan. Kalau Yesus lagi bekerja hari ini sampai 2000 tahun yang lalu menyiapkan tempat buat kita dalam kekekalan. Pertanyaannya buat saudara dan saya, ngapain lo hari ini? Apa yang harus kita lakukan? Kembali ke Kisah 1 ayat 8. Kalau kau sudah dengarkan utuh khotbah saya sebenarnya sedang fokus mengekspos Kisah 1, peristiwa kenaikan Tuhan. Dan bicara soal Kisah 1, di mana Yesus di ayat-ayat terakhir naik ke surga, sebelumnya dia ngomong ini kepada murid-muridnya. Kau muridnya Tuhan bukan? Kata Tuhan begini kepada murid-muridnya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita cermati ayat ini sungguh, yang seharusnya Bapak Ibu saya kerjakan. Kalau kau percaya kenaikan Tuhan, kalau kau percaya Yesus hari ini sedang menyiapkan tempat bagimu untuk kekekalan kita, mestinya kita gak bisa isap jempol, ongkang kaki, dan hidup layaknya gak punya tanggung jawab untuk merespon segala kebaikan Tuhan itu. Mestinya kita juga harus bekerja. Dalam Kisah 1 ayat 8, mestinya kita semua mempersiapkan atau membantu persiapan kedatangan Tuhan menjemput kita untuk dibawa masuk ke Yerusalem baru di bumi ini. Yesus Kristus sedang menyiapkan tempat Yerusalem baru di surga, dan kita di bumi mestinya menyiapkan jalan. Makanya saya mengajarkan kita ini di zaman gereja, di zaman perjanjian baru, kita ini mengambil posisi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebelum Yesus datang, dia membuka jalan bagi Mesias. Orang Yahudi yang selama sebelum datangnya Yohanes Pembaptis beribadahnya di bait Allah. Dengarnya imam-imam yang ada di bait Allah di sinagog. Tapi ketika Yohanes Pembaptis muncul, orang-orang Yahudi beribadah, mencari Tuhan, berdoa. Bukan di bait Allah tapi di padang gurun. Karena Yohanes Pembaptis teriak-teriak di padang gurun, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kemudian Yohanes Pembaptis itu ngendonnya di mana, ngajarnya di mana? Bukan di sinagog, bukan di rumah ibadah, tapi di tepi sungai Yordan. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Dia ngajar di situ. Sehingga orang selama kurun waktu pelayanan Yohanes Pembaptis, orang Yahudi dalam hal ini, sudah mulai terbiasa untuk beribadah bukan di gedung, tapi di luar. Sudah terbiasa dengerin orang, ribuan orang, mendengarkan satu orang di gurun, di tepi sungai. Sehingga ketika orang Yahudi sudah mulai ritmenya seperti itu, Yesus muncul, gak heran. Dengan satu mujizat saja 5.000 orang kumpul laki-laki. 4.000 orang kumpul.
Alkitab mengatakan kemanapun Yesus dan rombongannya pergi, semua orang itu berbondong-bondong mengikuti Yesus, melupakan semuanya. Sampai peristiwa Zakheus itu. Itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membuka jalan. Saya menafsirkan kita hari ini, kitalah yang membuka jalan itu. Untuk apa? Menangkan sebanyak mungkin orang. Supaya kuota yang sudah Tuhan tetapkan, manusia yang masuk ke Yerusalem baru, terpenuhi. Kita ini buka jalan supaya Yerusalem baru segera terjadi. Dan maafkan saya, kalau kau berkata, kalau gitu berarti nanti bumi cepat mati, habis dong Pak. Bumi tetap cepat lenyap dong Pak. Kita tetap mati dong. Konsepmu seperti konsep bukan orang beriman. Yerusalem baru tempat yang lebih indah, jauh lebih indah daripada di bumi. Saya berani yakin di Yerusalem baru nanti ada yang juga orang yang punya profesi-profesi. Saya sangat yakin. Cuma kalau hari ini kok kerja mati-matian, kadang-kadang gak bisa bersyukur, capek, aduh kerja kok capek banget, di sana gak ada capek. Sukacita. Karena kata Paulus itu literal, yang kau kerjakan seperti untuk Tuhan itu bukan cuma iman, tapi memang itulah DNA-mu di surga nanti. Bapak Ibu, perhatikan kalimat ini. Dan kamu akan menjadi saksiku. Coba slide berikutnya. Dikatakan kita harus jadi saksi Tuhan di bumi. Yang kita lakukan saat ini adalah menjadi saksinya. Nah kata saksi saudara, itu dalam bahasa aslinya di ayat kisah 1 tadi, itu bicara mengenai kata Yunani martures. Yang diambil dari kata dasar martus. Kata martus atau martures ini memiliki pengertian a witness menurut kamus Strong atau martir juga menurut kamus Strong. Kita akan ngomong dulu tentang martir. Menurut KBBI, martir itu apa? Martir adalah orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah karena mempertahankan agama atau kepercayaan. Orang yang rela mati menderita atau mati daripada menyerah atau ya udahlah, gue ikut lo deh, ya, karena dia tidak mau mempertahankan agama dan kepercayaan. Itu pengertian pertama soal martir. Bapak Ibu bagaimana? Rela menderita bagi Kristus. Jadi menjadi martir itu sebenarnya tujuan kita. Kita sering bilang, yuk jadi saksi yuk jadi saksi. Lu ngertinya saksi itu ada di Alkitab. Oh kita tuh memang jadi saksi. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya bukan saksi semata dalam terjemahan Indonesia, tapi martir. Tapi gara-gara jabatan saya tahu banget, saya bisa tunjuk orang. Yang jelas-jelas namanya nama Kristen, nama baptis, tiba-tiba kok saya tahu tidak Kristen lagi. Menjual imannya. Yang berikutnya, coba dibuka lagi. Martir itu apa kata KBBI? Yang kedua, orang yang mati dalam memperjuangkan kebenaran agama. Jadi martir ke gereja aja males. Ibadah aja males. Saya mengerti sekarang konsepnya kan gereja live streaming, YouTube, bisa ditonton kapan saja. Tapi itu mesti bukan jadi tujuan dong. Ibadah bisa di YouTube, live streaming, atau siaran tunda bisa kapan saja kalau memang benar-benar kau berhalangan. Lagi jam 11 kalau kita ngomongin jemaat Doe. Jam 11 hari Minggu, tiba-tiba kita dapat kabar 10:30 orang tua kita kolaps. Saya bisa memahami dan Tuhan pasti bisa memahami. Justru kalau kau bilang, enggak, gue mau ibadah dulu. Padahal mamamu lagi kembang kempis. Terus kita gak peduli dia untuk ibadah. Kau bodoh. Maka kalau seperti itu, ya sudah gak usah ibadah dulu. Layani orang tuamu. Nanti setelah orang tuamu sampai ke rumah sakit, sudah stabil, kita di lobi rumah sakit nonton ibadah hari Minggu jam 11. Yang kita tonton jam 7 malam kek, jam 8 malam kek, is okay. Tapi saudara kebanyakan gimana? Sorry ya. Jam 11 pagi hari Minggu, kok gak ngapa-ngapain? Cuma males bangun aja dari ranjangmu.
Kau berpikir, nanti ibadah bisa kok ditonton jam 1. Martir. Sorry ya, lu tinggal di Serpong. Sama gereja cuma lemparan batu. Tapi gak ke gereja kalau hari Minggu. Alasannya apa? Bisa kok lewat live streaming. Come on, martir kah? Martir itu apa tadi? Rela memperjuangkan kebenaran agama. Bagaimana bisa kita martir kalau kita kondisi-kondisi gitu aja masih punya excuse, alasan-alasan, alibi-alibi yang kita cari, kita buat. Jadi menjadi saksinya Tuhan tuh siap mati bagi Tuhan. Martir, kasih persembahan aja mikir-mikir. Martir, mengembalikan persepuluhan aja minta dikalikan ganda sama Tuhan. Martir, baca Alkitab 1 ayat aja sehari kagak dikerjain. Martir apa? Martir, kalau datang ke gereja cuma kalau pas ada jadwal pelayanan doang. Martir apa? Martir apa? Saya kalau gini keras, kenapa? Saya udah bilang, saya kalau ngomong, saya udah kerjain. Tuhan saksinya, gak pernah ketika saya firm melayani Tuhan di usia 27 tahun, ada hari Minggu saya lewatkan. Saya pernah hari Minggu tidak ada di tempat. Tapi di tempat liburan saya pun, meskipun saya tidak ada jam pelayanan, saya ke gereja tetap. Saat itu belum ada live streaming. Tanya istri saya. Saya dengan keluarga yang sekarang sudah tidak bersama dengan kita. Pagi-pagi saya bilang sama Silvi, bangun pagi. Ini ada ibadah jam 7 pagi. Pagi amat kata Silvi. Iya mau gimana? Karena kita siangnya kan mau jalan. Gerejanya di mana? Nggak tahu. Google Map. Saya bangun pagi-pagi sama Silvi. Berduaan, anak saya biarin saya tinggalkan karena mereka memang tidak dipersiapkan untuk ibadah, harus sekolah minggu. Kalau gereja umum kan gimana, dia masih kecil saat itu. Kami berdua jalan. Nah, di Google Map. Ada yang mengenali saya karena khotbah saya di YouTube kan sudah cukup banyak. Tanya Silvi, pekerjaannya pas seasarnya. Pak Paulus ya? Saya bilang, iya Pak, nanti Pak saya udah mau ibadah dulu. Saya diem. Terus dia ikutin saya di belakang. Nanti habis ibadah, saya jumpai ya Pak ya. Lewat keluar sini ya Pak. Tanya Silvi. Saya bilang sama Silvi pas ibadah, kita keluar duluan yuk dari pintu lain. Kenapa? Karena kalau di situ, saya pasti diajak ngobrol. Mungkin nanti bisa saja ditemuin sama gembalanya, panjang urusannya. Lah anak gue deh hotel gimana? Bangun, mama papa pengangkatan. Karena gue gak bilang sama mereka. Habis ke gereja, sudah sampai ke hotel, yuk kemana? Kita pergi. Jadi kalau hari ini, kok hari Minggu tidak ada di gereja, oke lah gue ngerti. Udah ibadah belum? Martir. Silakan. Tapi ibadah duluan dong. Kalau ibadahnya di The Way jam 11 nih ya. Kesiangan, aku mau ke Taman Safari. Taman Safari buka jam 9. Nanti maksud habis nonton gajah nonton ibadah kan gak bagus. Ya cari ibadah gereja yang 6 pagi. Ada gak? Lu cari YouTube pasti ada lah. Ibadah yang dilakukan di Papua pasti kan lebih pagi 2 jam daripada kita kan? Jangan menung-menung aja, bener gak? Ya nonton ibadah gak apa-apa, yang penting cari Tuhan dulu. Berarti kok ibadah jam 6 pagi? Karena paksain diri jam 6 pagi ke Taman Safari pun gak dibuka. Bener gak logika gue? Ibadah dulu, paling sampai jam 8. Jam 8 masih siap-siap, bisa nomor awal, antrian awal di Taman Safari. Punya spirit seperti itu saudara. Karena menjadi saksi itu, ya artinya martures tadi. Martir tadi. Bagaimana kita bisa menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan kalau hal-hal kecil saja kok tidak bisa tunjukkan. Yang berikut slide-nya. Bukan. Sebelumnya ada slide lagi mestinya. Sebelumnya coba, berarti kelewatan. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah menjadi saksinya tadi. Oh, cuman ini ya? Oke, ini ya. Oke, perhatikan. Martures atau martus memiliki pengertian a witness, saksi. Nah, sekarang kita lihat menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu artinya saksi? Ada banyak.
Tapi saya pakai 3 saja karena 3 ini yang paling menjelaskan. Yang pertama, kata KBBI, saksi itu apa? Orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa. Kalau saudara mau jadi saksinya Tuhan, saudara harus merasakan sendiri Tuhan. Melihat sendiri Tuhan, bukan kata orang. Nangkep gak saudara? Kalau ada orang bersaksi, aduh saya ketemu Tuhan, berusaha untuk juga bisa bertemu Tuhan. Kalau kau dengar saya, kata Pase itu, kita kalau doa itu bisa loh ngerasa intim. Nikmati, bisakan dirimu untuk sampai ke sana juga. Jangan cuma, oh Tuhan itu, hubungan kita dengan Tuhan itu kata gembala saya, kata pendeta ini ABCD. Nggak gitu saudara. Karena kata saksi itu adalah orang yang melihat dan mengetahui sendiri. Kalau kau beriman kepada Yesus, kau harus mengetahui dan merasakan sendiri Yesus itu benar-benar Tuhan. Bukan cuma semata dari apa yang kau baca di Alkitab ini. Yang kedua, saksi itu apa? Keterangan, bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat dan mengetahui. Yang ketiga, bukti kebenaran. Jadi seorang yang kata Tuhan harus menjadi saksiku, itu benar-benar orang yang mengimani sungguh siapa Yesus secara pribadi dan sudah merasakan sendiri Yesus sehingga dia mengambil keputusan, okay, from now I will follow you Jesus. Puji Tuhan dengan latar yang kurang baik ketika saya bertemu dengan Tuhan di usia 27. Saya Kristen sejak kecil loh ya. SMP guru sekolah minggu loh ya. Saya mengenal pribadi 27 tahun. Sejak saya kenal Yesus, merasakan Yesus benar-benar mengurapi saya. Saya sungguh-sungguh mencari tahu siapa Yesus. Karena saya bodoh saat itu, saya sampai bilang, gak bisa nih, gue harus nyemplung nih. Basah-basah sekalian, saya masuk ke sekolah teologi. Saya sudah ceritakan, saya muncul, bagikan secil aja, usia 27 tahun. Saya masuk kelas STT, kelas reguler. Pastor Bimo gak tahu, masuk STT umur berapa? Berapa? 21. Masuk STT 21. Gak mungkin lo beda sama gue cuma 2 tahun, gue 1 bagaimana? 21 beneran? Oh, gue 27. Temen gue lulus SMA, 17 tahun, 18 tahun, gak punya pengalaman kerja. Baru lulus SMA, baru lepas abu-abu. Jadi temen bangku gue. Di tempat kerja saya, yang tua aja manggil saya Pak. Ini anak baru kencur, bau kencur, umur 17 tahun, 18 tahun baru lulus SMA. Sama saya, 27 tahun, udah beda 10 tahun tuh umurnya tuh. Manggilnya, no. Pengen gue gampar aja tuh orang tuh. Gak ada etikanya sama sekali. Saya bergaul dengan orang-orang seperti itu. Pastor Farul Loji, ada yang kenal? Itu masuk STT, umur 18-17 tahun, tanya dia. Dan dia yang manggil, salah satu yang manggil, no itu. Emang karena saya konconya dia, jujur aja. Saya punya komsel sama dia. No. Saya bilang, tua atau masih muda? Ngomong-ngomong baru lulus SMA, darah Yesus, lur. Untung gue ngerti dia orang Betawi. Kalau orang Jawa, gue rapin langsung dia itu. Maka kasih Tuhan, inilah yang Tuhan mau. Kalau kau benar-benar percaya kebaikan Tuhan. Slide terakhir sebelum kita tutup. Bagaimana kita? Apakah sudah menjadi saksi bagi Kristus tadi? Yesus lagi bekerja loh. Orang Kristen ngebayangin tuh Yesus lagi dengerin doa-doa kita. Jadi bayangannya tuh Yesus lagi surga lagi nyatet. Siapa yang doa ya? Terus dicatat. Terus malaikat Gabriel jawab ini. Yesus lagi nyiapin tempat buat kita. Bukan dengan roh, bukan simsalabim, abrakadabra, enggak. Yesus dengan tubuh kebangkitannya. So saya berani mengatakan bahwa Yerusalem baru itu buah tangan Yesus. Dia lagi kerja dengan badannya sendiri. Aku mau bikin begini, aku mau bikin begini. Bayangin ketika dilihat ke bawah ke bumi. Orang-orang Kristen yang katanya percaya kepadanya, baca Alkitab aja enggak. Datang ke gereja aja malas-malesan. Ketemu dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang tidak beriman sama sekali gak pernah bersaksi tentang Tuhan.
Bagaimana sedihnya dia. Kalau Yesus sedang bekerja dan kau imani begitu, maka mestinya hari ini saudara juga bekerja. Yuk. Kalau kau bilang hari ini, Pak, saya gak punya kekuatan Pak untuk bekerja. Bagaimana mungkin saya bisa bekerja? Nah, momen ini selama 10 hari ke depan, kita sedang menanti Roh Kudus. Doe, mulai hari ini, nanti sore, selama 10 hari, non-stop. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang membagikan pesan Tuhan soal Roh Kudus. Dan berdoa bagi saudara dan semua yang mau mengikuti program ini lewat channel YouTube The Warriors. Yang mau meminta Roh Kudus agar penuh atas dirinya. Saya gak mau ucapan saya, khotbah saya seperti sia-sia. Saya sudah mengajarkan ini. Bodoh, maafkan saya, kalau kau tidak mau melakukannya. Maka selama 10 hari ini, kalau kau bisa sendiri monggo. Tapi kami memberikan tools. Hamba-hamba Tuhan ini akan membagikan apa itu Roh Kudus. Bagaimana cara kita penuh dengan Roh Kudus dan seterusnya. Dan ditutup dengan doa, meminta Roh Kudus penuh atas setiap kita. Yuk, selama 10 hari. Kalau kau pengen benar-benar limpah dengan Roh Kudus, karena kau gak ngerti Roh Kudus itu apa. Tahu kata pendeta Roh Kudus ini, tapi gak pernah merasakan Roh Kudus. Dan kau mau memintanya di momen Pentakosta 2023 ini. Sertai dengan puasa. 10 hari ini. Puasa Pak, aduh Pak saya gak bisa kalau lihat Soma itu kutuk. Ya gak usah puasa sampai berjam-jam gitu. Ada momen khusus lah. Mau puasa 1 jam pun bagi saya puasa benar. Selama 1 jam itu fokus sama Tuhan, doa sama Tuhan. Percuma lo puasa dari pagi, jam 6 pagi, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Terus di masa puasamu 12 jam itu, kau nonton telenovela, drakor. Itu bukan puasa, diet. Puasa itu berarti meninggalkan semuanya. Daniel berpuasa pergi menuju ke tepi sungai Tigris. Baca baik-baik. Yesus berpuasa ke padang gurun. Lu berpuasa di ranjang nonton film. Itu bukan puasa. Kalau kau meminta dengan sungguh, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan dengarkan saya, kalau Roh Kudus sudah turun atasmu, penuh atasmu, hidupmu akan luar biasa. Bukan saja kau akan diberkati, tapi kau akan jadi berkat bagi banyak orang. Yuk sama-sama kita lakukan. Itulah cara bagaimana kita memaknai kenaikan Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala kita. Kami sudah selesai. Pastor Bimo menjelaskan dan hamba juga sudah menjelaskan. Semoga dengan 2 perspektif dari kami berdua, jemaat semakin mengerti apa itu kenaikan Tuhan. Dan bisa memahami dan mengerti dan melakukan, merespon. Supaya kenaikan Tuhan yang sudah terjadi bisa kami maknai dan kami hidupi dengan sungguh. Diingatkan terakhir tadi, untuk merespon kenaikan Tuhan, yang paling penting adalah menjadi saksi Tuhan. Itu tergambar dalam Kisah 1 di ayat 8, bahwa kamu harus jadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Dan kata saksi di situ dalam bahasa aslinya adalah martures, yang artinya menjadi saksi. Menjadi saksi itu berarti mengenal sungguh. Bisa membuktikan dengan sungguh, bukan semata hanya kata orang, tapi sudah mengalami sungguh. Sehingga kesaksiannya itu bisa benar-benar mantap karena punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kata saksi martures itu adalah artinya menjadi martir. Rela mati untuk Tuhan, untuk agamanya. Maka Bapak Ibu, saya kalau keras gini, saya keras karena saya sayang sama saudara. Saya gak mau saudara nanti dihakimi Tuhan hanya kebodohan yang sebenarnya saudara tidak perlu melakukannya. Bagaimana mungkin saya bilang tadi kau rela mati bagi Tuhan, kalau untuk hal-hal kecil saja kau tidak fokus sama Tuhan. Tolong dipahami dalam perspektif bahwa saya sedang mengajar saudara. Saya tekankan lagi, maksudnya andai kata hari Minggu kau sedang liburan, keluar kota, ada kerjaan di luar kota. Dan hari Minggu itu ada kerjaan. Ada sesuatu yang harus dilakukan bersama orang yang kau cintai atau pekerjaan. Kalau emang itu harus, silakan. Tapi hari Minggu itu harinya Tuhan. Maka ibadahlah lebih dahulu. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Kerajaan Allah terlebih dahulu. Semuanya akan ditambahkan. Kita hari ini mestinya tidak ada itu alasan. Gak bisa ibadah. Kalau gerejamu ibadahnya misalnya The Way jam 11, sedangkan jam 11 hari Minggu kau harus meeting, dicari ibadah.
Di mana? Yang lebih pagi. Dan gak mungkin kau tidak menemukan kalau kau mau mencarinya. Paling gak di YouTube. Gereja hari ini banyak yang live streaming. Bahkan saya pernah jam 5 pagi bangun, langsung cari YouTube, buka YouTube. Saya ketemu ada gereja yang sudah memulai ibadahnya. Karena ibadah pagi di gerejanya yang pertama, sesi pertama, dimulai jam 5 pagi. Kalau kau pergi ke Jawa saja, ada banyak gereja di Jawa yang ibadahnya jam 5 pagi. Kenapa? Karena orang Jawa punya persepsi kalau datang ke Tuhan tuh harus subuh. Pasti ada nemu. Ayo saudara, jadi martirnya Tuhan. Mulai hal yang kecil dulu. Kalau kau rumahnya tinggal di Serpong dan kau adalah jemaat The Way. Kalau kau rumahnya di Bandung dan kau adalah jemaat gereja yang ada di Bandung. Kalau gerejamu dan rumahmu itu dekat, mestinya gak ada alasan kau tidak ibadah hari Minggu. Meskipun gerejamu menyediakan pelayanan live streaming. Orang tinggal lemparan batu. Mobil ada, motor ada. Andai kata naik angkot pun tidak seberapa rupiah yang keluar. Andai kata harus di rumah karena gak bisa kemana-mana karena satu dan lain hal yang benar-benar alasannya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya kalau ibadah jam 11 lah kau ikut ibadah. Dan kalau kau datang ke gereja dengan dandanan yang cukup baik, ibadah di rumah pun live streaming, cobalah dengan kondisi yang sudah baik. Ikuti ibadah dengan sungguh. Di ruang keluarga kah, dengan TV besar bersama seisi keluargamu. Jangan kau ibadah hanya menggunakan handphone sambil nyambi buat sarapan di dapur buat keluargamu. Apa yang kau dapatkan dalam ibadah model begitu? Ayo saudara, jadi saksi itu jadi martirnya Tuhan. Saudara harus siap untuk mati bagi Tuhan. Dan untuk sampai ke sana, kalau kau tidak memulai dengan perkara-perkara remeh tadi, gak bisa saudara. Apabila nanti ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan taruh pedangnya di leher kita dan suruh kita sangkal Yesus. Kalau kau tidak mulai dengan hal kecil tadi, kau akan dengan mudah berkata, iya, Yesus bukan Tuhan. Aku tidak percaya Yesus. Dengan mudah akan keluar dari lidahmu. Kenapa? Karena kau memang tidak martir bagi Tuhan. Hamba selesai bicara Roh Kudus. Di hari kenaikan ini, apa yang kau taruhkan sudah kusampaikan. Apa yang Tuhan taruhkan di hati Pastor Bimo sudah disampaikan. Doa kami agar semua jemaat yang menganggap kami adalah hambamu, pendetamu, guru mereka bisa mengerjakannya. Roh Kudus tolong ya. Kau akan roh penolong, mampukan kami semua, baik yang di gereja maupun yang mengikuti live streaming dan siaran tundanya. Bukan cuma sekedar cakap mendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Doa kami buat program 10 hari yang mungkin akan tayang di sekitar jam 5, jam 6 setiap harinya mulai hari Kamis ini sampai nanti Sabtu menjelang Pentakosta. Agar program itu bisa berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan firman-Nya dan mendoakan, berkati mereka. Dan program itu jadi berkat bagi semuanya. Dan setiap kami selama 10 hari ke depan akan penuh dengan Roh Kudus, limpah dengan Roh Kudus sehingga kami menjadi ciptaan yang baru. Yang akhirnya sisa hidup kami bisa bermanfaat bagi banyak orang, berfaedah bagi banyak orang, dan di atas segala-galanya menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua yang sudah hadir, berkati semua yang sudah mendoakan gereja ini, berkati semua yang sudah memberikan persembahan kepadamu lewat gereja ini Tuhan. Apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai. Berkati gereja juga agar bisa mengelola dengan bijak, sehingga pelayanan gereja kami ini semakin indah, semakin luas, semakin banyak memenangkan banyak orang. Program digital kami, Tuhan tolong berikan kami hikmat semua, sehingga setiap kami yang merasa adalah pelayan-pelayan Tuhan di The Way bisa punya ide, bisa punya ambil bagian, mengembangkan pelayanan ini agar jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan bisa kami pertobatkan lewat pelayanan digital kami ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Indonesia, berkati presiden kami, berkati banyak gereja yang hari-hari ini juga tentu sibuk dengan pelayanannya menjelang Pentakosta. Terutama gereja-gereja aliran Pentakosta karismatik yang mungkin di gereja mereka bikin ibadah selama 10 hari ke depan. Berkati. Kami belum bisa seperti mereka Tuhan karena satu dan lain hal. Maka kami memberkati. Kami bisa mengerjakan yang kami bisa kerjakan. Maka berkati semua gereja yang selama 10 hari ke depan dengan program-program yang sudah mereka siapkan untuk membuat jemaat mereka penuh dengan Roh Kudus. Agar semuanya berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Makasih ya Tuhan. Ampuni salah dosa kami.
Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh dan jiwa dan roh kami. Haleluya. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Dan buka hatimu, terimalah berkat Tuhan yang terbaik, berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Allah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati semua kita jadi kepala, gak pernah jadi ekor, naik gak pernah turun. Apa yang kita pegang, yang kita kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil. Dan percayalah mulai hari kenaikan Tuhan di 2023 ini, yang namanya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus. Ketiga yang esa, yang luar biasa, yang maha itu, selalu menyertai-Mu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai di hari kenaikan Tuhan di 2003 di hari Kamis ini, sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan, di bawahnya kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya, di Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, yang diberkati dan percaya katakan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ibadah kita telah selesai, kita tutup dengan pujian terakhir kita pada saat siang hari ini. Mari bersama-sama kita katakan, kuasa maut, kuasa maut telah dikalahkan oleh kuasa, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan sekali lagi, kuasa maut, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Bersama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, kita jadi lebih dari pemenang. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai pada siang hari ini. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Shalom.